Kalau di manusia ada tandah balik, kalau di dalam domba juga demikian. Domba. Ini kita bahas domba. Domba itu baliknya lebih kecil. Domba itu baliknya lebih ke, ada domba, ada kambing kan? Nah, doan itu adalah domba. Domba itu baliknya lebih kecil. Kalau istilah ujung Palembang pecah bulu budak ini. Nah, macam itu lebih cepat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur paling kecilnya domba yang sudah boleh dikurbankan adalah malahu sanatun, yang memiliki daripada umur 1 tahun. Biasanya umur 1 tahun sudah masuk usia al-jaza. Apa itu usia al-jaza? Yaitu lepas muqaddamu asnani. Gigi depannya sudah mulai pecul. Jadi kambing domba umur 1 tahun gigi depan mulai pecul. Kalau manusia gigi depan pecul umur berapa? 7 tahun. 70 ya? 7 tahun. Nah, pecul. Jadi gigi depan sudah mulai pecul atau ompong lah kalau istilah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatullah wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات رحمكم الله أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Nashkurullah ala jami'i in'amih. Kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya adalah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan daripada kewajiban, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh daripada orang-orang muslim, tetapi yang mana ini adalah orang-orang yang mukmin saja yang Allah berikan.
Ini anugerah, berarti tanda di dalam diri kita masih ada keimanan. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena bagi orang munafik, salat yang paling berat bagi mereka, asqalus salah 'alal munafiqin salatul fajr wal isya. Salat fajar sama salat isya adalah salat yang paling berat bagi orang yang munafik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang munafik. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat nanti bisa memandang wajah Nabi Muhammad, dan insyaallah kita semua mendapatkan keistimewaan, yaitu murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, yaitu bisa langsung dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita daripada kitab tentang permasalahan kurban, yang mana alhamdulillah sudah beberapa kali pertemuan, kurang lebih 2 kali pertemuan kita membahas daripada permasalahan kurban. Nah, sekarang kita melanjutkan daripada permasalahan kurban, daripada hukum kurban alhamdulillah sudah kita lewati, dan daripada masyru'iyat hadis-hadis mengenai kurban juga alhamdulillah sudah kita lalui. Nah, sekarang kita masuk di dalam syarat-syarat hewan kurban. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, daripada hewan kurban yang yujzi'u, yang cukup untuk dikurbankan, itu harus memiliki daripada umur yang cukup. Ini yang pertama, umur yang cukup. Nanti di antara syarat keduanya, yaitu dia atau si hewan yang kurban tersebut tidak memiliki daripada cacat. Nanti kita bahas apa yang tidak diperbolehkan di dalam hewan-hewan yang dikurbankan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentu yang kita kurbankan adalah kambing, sapi, dan juga unta. Unta tidak katik kan? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi perbincangan di antara kita ini biasanya bukan di umurnya sapi. Biasanya kalau umurnya sapi sudah kita ketahui, yaitu umurnya 2 tahun. Nah, yang bakalan kita bahas pada kesempatan ini adalah poin penting kita adalah umur daripada kambing ataupun domba. Dan ini yang bakalan kita bahas. Ini syarat untuk kurban dan syarat juga untuk akikah. Jadi akikah sama kurban itu sama. Kodoai. Itu syaratnya. Enggak ada yang beda. Ya, sami mawon, ya. Kalau di orang sudah sarwa kene, sama saja. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujzi'u fiha al-jaz'u min at-tan. Yang pertama adalah domba. Yang mana umur domba yaitu jaza. Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, kalau domba itu jaza. Sesuai daripada sabda Nabi, nanti kita bahas arti jaza itu apa. Rasulullah mengatakan dhuhu bil jaza'i min adh-dha'n. Kalian kalau pengen berkurban, kata Rasulullah, berkurbanlah dengan domba yang sudah jaza.
Kalau singkat bahasa Indonesianya, jaza itu yang sudah usia balik. Kalau manusia, usia baliknya itu ada 3 tanda. Kalau manusia, terkadang ini usia untuk laki-laki dan perempuan. Apa itu? Sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua tandanya, yaitu kalau misalkan sudah keluar mani atau ihtilam, mimpi basah. Ini juga disebut dengan tanda-tanda baligh. Ingat, mimpi basah. Ketika dia mimpi, ada yang basah. Kalau mimpi nggak ada yang basah, namanya bukan tanda baligh. Ataupun dia langsung basah, nggak ada mimpi-mimpinya. Itu juga disebut tanda yang penting basahnya, bukan mimpinya. Karena mimpi itu datang dari syaitan. Bapak-bapak, ini perlu diperhatikan. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak bagus di dalam mimpi kita, ketahuilah itu semua datang dari syaitan. Ada khususiat Nabi Muhammad yang dikumpulkan di dalam bait syair yang mengatakan lam yahtalim qattu taha mutlaqa abada. Nabi Muhammad itu nggak pernah mimpi basah. Jadi bagaimana? Al-khuruj bilal ihtilam, yaitu Rasulullah keluar dengan tanpa di situ diiringi dengan rasa mimpi. Nah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau manusia ada tanda-tanda baligh, yaitu 2 yang barusan kita sebutkan, dan kemudian yang ketiga yaitu kalau seandainya di situ perempuan kalau sudah keluar darah menstruasi ataupun darah haid. Itu tanda baligh. Berapa paling kecilnya? 9 tahun. Nah, itu ada umur paling kecilnya keluar haid 9 tahun. Berarti kalau ada anak umur 8 tahun keluar haid, itu bukan disebut darah haid, itu disebut dengan darah yang rusak, damu fasad atau dam istihadah. Ya, dam istihadah. Dalam artian ketika anak umur kurang dari 9 tahun keluar darah, maka kita tidak menghukuminya sebagai wanita yang sedang haid. Berarti dia sedang keluar darah kotor. Kalau di manusia ada tanda baligh, kalau di dalam domba juga demikian. Domba. Ini kita bahas domba. Domba itu balighnya lebih kecil. Domba itu balighnya lebih ke, ada domba, ada kambing kan? Nah, doan itu adalah domba. Domba itu balighnya lebih kecil. Kalau istilah ujung Palembang pecah bulu udah ini. Nah, macam itu lebih cepat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur paling kecilnya domba yang sudah boleh dikurbankan adalah malahu sanatun, yang memiliki daripada umur 1 tahun. Biasanya umur 1 tahun sudah masuk usia al-jaza. Apa itu usia al-jaza? Yaitu lepas muqaddamu asnani. Gigi depannya sudah mulai pecul. Jadi kambing domba umur 1 tahun gigi depan mulai pecul. Kalau manusia gigi depan pecul umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nah, pecul. Jadi gigi depan sudah mulai pecul atau ompong lah kalau istilah kata. Kalau gigi depannya sudah mulai ompong pecul, berarti dia sudah masuk usia balik dan dia cukup untuk kita kurbankan. Biasanya umur domba yang pecul giginya itu 1 tahun biasanya. Tetapi paling kecil domba umur pecul giginya itu umurnya 1/2 tahun, 6 bulan. Jadi kalau domba umur 6 bulan, kita lihat giginya ternyata sudah bopak, sudah lepas, berarti umur domba yang kita mau korbankan sudah cukup. Kalau misalkan gigi depannya lepas di umur 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu sudah cukup. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau umurnya 6 bulan. Kalau umurnya kurang dari 6 bulan, umur domba baru 5 bulan, tetapi dia punya gigi depan sudah pecul, nah, maka dia belum masuk usia balik. Sama seperti tadi itu, anak perempuan umur 8 tahun tapi sudah keluar darah, itu bukan darah haid, namanya darah
darah rusak, darah penyakit. Ngerti sampai sini insyaallah? Nah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hewan. Di dalam hewan nanti ada permasalahan do'an, yaitu domba betin, domba jantan sama domba perempuan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika berkurban boleh pakai hewan yang perempuan? Jawabannya tentu boleh. Walaupun yang afdal laki-laki, tetapi menggunakan hewan yang betina. Betina apa perempuan kalau hewan nih? Nah, betina lah ya. Hewan betina atau domba betina itu hukumnya boleh. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah ada yang namanya hewan antara domba, sapi, dan unta yang bukan betino dan juga bukan lanang? Ada apa tidak? Apa itu bukan betino sama bukan lanang? Banci. Ingat, banci dari lahir. Sudah dari lahir memiliki alat dua kemaluan. Ya, kemaluan laki-laki dan kemaluan. Kalau misalkan yang dari asalnya sudah laki-laki kemudian berais, yang asalnya perempuan kemudian seperti laki-laki, ini adalah golongan yang kena laknat. Kena laknat. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah laknat orang-orang yang menyerupai perempuan dari golongan laki-laki. Kena laknat Allah. Begitupun juga Allah laknat golongan perempuan al-mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal, yang menyerupai laki-laki padahal dia itu perempuan. Kalau perempuan, perempuan. Nah, kalau dia itu perempuan, Allah kena laknat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apakah di dalam binatang hewan itu juga ada khunsa? Khunsa itu adalah banci. Maka ulama mengatakan tidak ada banci kecuali di dalam dua binatang. Satu, manusia, karena manusia masuk di dalam kategori hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Dan yang kedua adalah ibil, yaitu unta. Unta juga ada unta yang banci. Kata Al-Imam Nawawi, ada juga sapi yang banci. Nah, ini pernah terjadi di Padang Arafah, ya, pada tahun 674. Al-Imam Nawawi meriwayatkan ketika saya di Arafah, ada yang mengatakan bahwasanya di Padang Arafah itu ada yang bawa sapi banci. Nah, itu macam itu. Intinya, nak perempuan, nak betino, nak binatang hewan lanang, hewan banci, semuanya boleh untuk dikurbankan. Walaupun yang afdal itu laki-laki atau lanang. Nah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Itu kalau domba. Nah, sekarang masuk di kategori yang kedua, kambing. Bedakan kambing sama domba? Bisa membedakan kambing sama domba? Nah, kalau kambing, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fazbahu jaza'atan minad dha'an. Kata Rasulullah, jangan menyembelih kecuali yang sudah berumur musinnah. Musinnah ini nanti juga berlaku di sapi, berlaku di unta. Berapa umur musinnah tersebut? Kalau di dalam kambing, umur musinnah itu adalah umur yang sudah 2 tahun dan masuk ke umur 3 tahun. Umur jalan 3, 2 jalan 3. Itulah yang disebut dengan musinnah. Kalau di kambing, musinnah itu 2 jalan 3. Itu musinnah. Ini anakku 2 tahun jalan 3 tahun. Nah, itu musinnah kalau di istilah kambing. Begitupun juga istilah sapi. Kalau musinnah di dalam sapi itu 2 jalan 3. Namanya musinnah. Bukan bu musinnah, ada musinnah tanpa ibu. Ini musinnah. 2 jalan 3. Itu kalau di dalam sapi. Jadi sapi itu syarat umur paling kecilnya 2 tahun, Bu. Jadi kalau besok Bang sapi tanya, ini sapi umur berapa? Ini sapi umur 1,5 tahun, anak usah beli. 2 tahun.
Ya, pakai akte kelahiran. Mana akte kelahirannya, siapa bidannya, tanya semuanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau di dalam unta, musinna itu yang umurnya 5 masuk 6. Lebih tua kalau unta. Ya, 5 tahun masuk ke 6 tahun. Itu musinna, ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Kalau misalkan Ustaz, saya nggak mau Ustaz, yang namanya kambing 2 masuk 3 tahun. Ya, umurnya sudah tua Ustaz. Ya sudah, kata Rasulullah, kalau nggak mau kambing yang umurnya 2 tahun, pilihlah domba. Domba 6 tahun, kalau gigi depannya sudah ompong, cukup kan, kata Rasulullah? Cukup ya, pakai daripada domba saja. Kalau umurnya masih yang pengen kecil. Ini di dalam berkurban dengan akikah. Kalau nak makan, terserah. Ada kambing umur 3 bulan, di sate, boleh. Makanya ada sate batibun, sate bayi 3 bulan kambing, boleh. Kalau untuk makan, tapi kalau untuk ibadah, itu sudah ada syarat-syarat. Nah, insya Allah mengerti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tujzi'ul badana an sab'atin. Kalau misalkan unta itu cukup untuk 7 orang. Ya, untuk 7 orang. Maka wajib dari antara 7 tersebut membagikan bagiannya untuk disedekahkan. Karena setiap kurban itu harus sedikit dari bagian kurban untuk disedekahkan. Syai'un sesuatu yang disebut dengan laham, yang memiliki harga. Jadi sedikit. Contoh, kita ketika ngurbankan sapi, setiap sapi itu kalau dibagi 7, biasa berapa berat sapi itu? 60. Nah, kurang lebih berarti 8 kilo lah per orang. Ya, kurang lebih 8 kilo per orang. Berarti paling tidak di antara setiap bagian wajib menyedekahkan daripada bagiannya. Wajib disedekahkan. Bagiannya berapa ternyata? Ternyata bagiannya di situ 8 kilo. Nah, berarti dia pengen sedekahkan di antara 8 kilo tadi, wajib disedekahkan walaupun di situ sedekahnya cuma setengah kilo. Setengah kilo nih pengen disedekahkan contohnya, itu wajib. Itu kalau kambing kalau kurban sunnah. Jadi disedekahkan setengah kilo. Itu wajibnya. Kalau sunnahnya Rasulullah katakan yang namanya hewan kurban itu dibagi menjadi 3 sunnahnya. Ini kalau nyembelihnya sendiri. Kalau nyembelihnya di masjid, tidak usah nak ngomong dibagi 3. Pakai maka panitia masjid. Dibagi 3 Ustaz. Memang kata Ustaz Hadi kemarin waktu di masjid itu dibagi 3 Ustaz. 1/3 dimakan, 1/3 diunjuk hadiah, 1/3 disedekahkan. Nah, Pak Ustaz saya wakilkan yang 1/3 disedekahkan, Pak Ustaz yang wakil. Berarti kalau 8 kilo, berarti dia ambil 5 kilo. 5 kilo Ustaz untuk aku, 3 kilo untuk dibagikan. Nah, itu kan kagak bakalan problem. Karena kebanyakan gini kan ngembek setiap orang 5 kilo. Berarti yang dibagikan cuma sedikit. Nah, memang sunnahnya 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan. Hadiah itu kepada tetangga, kepada orang kaya, kerabat, teman dan lain sebagainya, itu hadiah. 1/3 lagi disedekahkan. Itu sunnahnya. Ya, tetapi kalau misalkan pengen disedekahkan semuanya, tidak masalah, hukumnya boleh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya satu sapi boleh untuk 7 orang. Walaupun 7 orang ini niatnya beda-beda. Kata di antara 7, saya pengen orang 2 bilang ini kan 7. Ya, 2 bagian saya pengen untuk kurban. Boleh. Kata 2 lagi kan biar 4. Kata ini tadi yang 2 lagi saya pengen untuk akikah. Boleh tak? Karena anaknya kebetulan laki-laki. Boleh. Yang 3 lagi untuk bayar denda waktu haji. Karena ada tamattu, ya, 1 tamattu, 1 ihram bukan pada tempatnya, 1 lagi melaksanakan kesalahan. Katanya ada 3. Itu boleh. Jadi walaupun katanya 1 lagi pengen dijual, enggak masalah, boleh. Jadi 1 sapi untuk 7 orang walaupun niatnya beda-beda. Ngerti tidak? Ya misalkan 4 untuk kurban Ustaz, 3 lagi untuk akikah, boleh. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kalau mazhab luar enggak boleh. Kalau tapi di dalam mazhab al-Imam Syafi'i hukumnya diperbolehkan. Misalkan nih ada 1 sapi 7 orang. Yang daftar ini baru 5. Pada enggak jadi netak sapi. Ya sudah, tetap beli sapi. Ya 2 bagian kita jualkan. Boleh.
karena niatnya di situ untuk dijualkan. Tetapi lebih baik jangan, karena ada ulama yang berbeda pendapat dengan ini. Jadi khurujan minal khilaf, supaya kita selamat daripada perbedaan pendapat di antara para ulama, lebih baik satu sapi semuanya untuk kurban, semuanya. Gak usah dibagi bagi-bagi, lebih selamat aslan, ya lebih selamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu unta untuk 7 orang. Begitupun juga sapi, wal baqara an sab'atin. Satu sapi juga untuk 7 orang. Wasya'an wahid. Tetapi satu kambing untuk 1 orang. Jangan satu kambing untuk 7 orang. Jangan satu kambing untuk 1 orang. Nah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La akthar minhu faqala law ishtaraka fi ghairihi fiha lam takfi. Na'am law dhaha anhu wa asyraka ghairuhu ma'ahu fi thawabiha lam yadhur. Jadi kalau satu kambing untuk 1 orang, atau ulamanya begini, kalau seandainya satu kambing untuk nama 1 orang, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk ahli baitnya, itu tidak masalah. Yang penting satu kambing untuk 1 orang, pahalanya pengen dihadiahkan untuk ibunya, untuk ayahnya, untuk anaknya, untuk istrinya, itu hukumnya boleh di dalam menghadiahkan pahalanya. Tetapi kalau untuk nama kambing tersebut, itu harus nama 1 orang dan tidak boleh lebih daripada 2 orang. Tidak boleh lebih daripada 1 orang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 kambing kurban. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terima ini kurban untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Para sahabat bertanya, keluarganya Muhammad siapa? Keluarganya Muhammad yaitu ummati Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang fakir, yang tidak mampu untuk berkurban, insya Allah tetap mendapatkan pahala berkurban. Yang penting sudah niat pengen kurban dan tidak mampu, Rasulullah sudah memberikan hadiah pahalanya untuk yang tidak mampu. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, seandainya ada kambing yang dikawinkan dengan sapi. Jadi pengen eksperimen nih, kambing sama sapi kalau dikantenkan, kalau dikawinkan, ya bagaimana hasilnya? Ternyata bagus. Ya, badannya besar, palanya macam kambing. Ya, badannya macam sapi, kepala macam kambing. Nah, perkawinan antara kambing dengan sapi itu cukup untuk berapa orang? Kata ulama cukup tetap untuk 1 orang karena sudah bercampur dengan kambing. Jadi kalau ada kambing sama sapi kawin, punya anak, anaknya itu cukup untuk 1 orang dan tidak cukup untuk 7 orang. Jadi sapi sama sapi lah kawinnya. Ya, kambing sama kambing, manusia dengan manusia. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk di dalam afdalu anwa'il udhiyah. Ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Paling afdal daripada macam-macamnya kurban, itu yang paling pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Dan yang ketiga adalah kambing. Ini kalau kita ukur dengan banyak dagingnya. Daging unta lebih banyak dibandingkan daging sapi. Daging sapi lebih banyak dibandingkan daging kambing. Ghaliban biasanya macam itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma min haitsu atyabihi, kalau dari segi enak atau tidak enaknya, enaklah daging kambing ataupun daging sapi? Enak mana ini pertanyaannya? Enak daging sapi atau enak daging kambing? Nah, kalau disebutkan di dalam kitab ini, afdal minal ma'iz. Daging domba lebih enak dibandingkan daging kambing. Karena daging domba lebih enak dibandingkan daging kambing di kitab ini. Kakek kalau perasaan kita kakek kita serahkan masing-masing. Ini di dalam kitab afdal minal ma'iz. Daging domba lebih enak dibandingkan daging kambing. Ini kata orang Arab.
Kalau kata orang Indonesia, kambing tidak lemak, apalagi juang Palembang, ada sate kambing sama sate sapi, sate ayam, makan sate ayam sama sate sapi. Karena orang kita ini Palembang kurang demen yang namanya beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa nomor 1 yang namanya kambing. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya boleh semuanya. Sapi boleh, kambing boleh. Ini kata ulama, kalau dari segi beratnya dan banyaknya, unta lebih afdal, lebih utama. Sapi kemudian kambing. Kalau dari segi enaknya, itu yang paling enak kata ulamanya domba. Habis karena minim penyakit katanya. Kemudian kambing, kemudian sapi. Tergantung niatnya masing-masing. Ya, kata Ustaz Sabduddin semalam, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama'i. Jadi pas makan baca itu kata Ustaz Sabduddin. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, baguslah jamus, kebo ataupun irab, sapi, yang mana yang lebih enak? Sapi atau kebo dagingnya? Dikatakan al-jawamis afdal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebo lebih afdal. Kebo lebih afdal dibandingkan sapi di sini. Karena daging kebo biasanya lebih enak dibandingkan daging sapi. Cocok nggak di sini? Sepakat deh? Nah, sepakat. Berarti sama, berarti pendapat kita sama pendapat kitab ini. Kebo lebih enak dagingnya dibandingkan daging sapi. Nah, berarti sama. Wa min haitsu kasrati iraqati dimakna, kalau dari segi banyak-banyakan numpahkan darah, 7 kambing lebih utama dibandingkan daripada satu sapi. Kalau dari segi kan disuruh memperbanyak daripada menumpahkan hewan kurban darahnya. Nah, maka yang mana yang lebih afdal dari segi menumpahkan darah? Yaitu 7 kambing. Karena 7 kambing ada 7 nyawa. Kalau satu sapi walaupun untuk 7 orang, satu sapi tetap satu nyawa. Nah, macam itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari segi macam-macam daripada kurbannya. Nah, sekarang dari segi warna. Nah, warna yang paling utama warna apa? Yang pertama, warna yang paling afdal adalah baydha, warna putih. Warna putih. Yang kedua kemudian adalah safra, kuning. Bukan kuningan, kuning-kuning. Pernah kan lihat sapi ada kuning-kuningnya, kuning. Ya, kambing biasanya yang paling banyak agak ke kuning-kuningan itu kambing. Kemudian adalah afra. Afra ini bercampur antara putih sama kuning. Kadang warna-warni macam itu, hitam putih. Itu afra. Kemudian hamra, merah. Ada apa? Warna sapi merah. Ada merah. Tsummal balqa. Kemudian di situ balqa, yang hitamnya lebih banyak dibandingkan putihnya. Kemudian sauda, hitam. Jadi hitamnya. Itu yang dikatakan oleh ulama. Apa ininya? Ada yang mengatakan ini perintah Allah. Ada yang mengatakan ini husnul manzar, karena enak dipandang. Otomatis kalau enak dipandang biasanya dagingnya juga enak dikatakan. Ada yang mengatakan tidak. Warna ini menentukan rasa. Semakin enak rasanya biasanya warnanya bagus. Jadi warna putih biasanya dagingnya lebih enak dibandingkan warna kuning. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sepakat bahwasanya yang gemuk lebih utama dibandingkan yang kurus. Yang gemuk lebih utama dibandingkan yang jadi ibu-ibu yang gemuk, bapak-bapak yang gemuk ini lebih utama dibandingkan yang kurus. Masya Allah. Jadi yang gemuk lebih utama dibandingkan di dalam kurban, Nah, gini, kata ulama, ada kambing nih, kita contohkan kambing. Ada kambing warna hitam, gemuk. Ada kambing warna putih, putih, tapi kurus. Yang mana yang lebih utama? Yang gemuk lebih utama. Nih, kan tadi kita sebutkan kambing lanang, kambing jantan lebih utama dibandingkan kambing betina. Itu kalau misalkan timbangannya sama. Kalau seandainya jantannya kurus, betinanya gemuk. Bagaimana yang lebih afdal? Yang betina atau yang jantan? Betina lebih afdal. Betina atau betino? Intinya sama,
Jadi yang ulama sepakat wa ajma'u ala istihbabis samini fil udhiyah. Sepakat yang gemuk lebih utama. Jadi mulai sekarang tidak usah diperdebatkan betina bisa berkurban atau tidak, dikurbankan atau tidak. Jawabannya tetap bisa dikurbankan. Ya, hewan kurban betina sama hewan kurban jantan semuanya bisa dikurbankan. Walaupun lebih utama yang jantan, kemudian yang warna putih, ini semua kalau misalkan gemuk. Kalau misalkan ada yang kurus, yang mana yang lebih utama? Yang gemuk. Jadi sepakat insyaallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk di dalam arba'un la tujzi'u fi dhahaya. 4 hal yang tidak cukup dikurbankan, yang tidak boleh untuk dikurbankan daripada hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura. Yang pertama adalah al-aura. Apa itu al-aura? Disebutkan al-aura al-bayyin al-zahir auruha, yaitu yang tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau istilah kata maaf, buta, ataupun di situ apa yang udah baca tengok picek apa labun. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama al-aura. Jadi tidak boleh berkurban dengan aura. Jadi Rasulullah sebutkan arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 kriteria yang tidak boleh dikurbankan. Yang pertama al-aura al-bayyinu auruha, yang rabun ataupun yang buta, tidak boleh. Kemudian wal maridhatul bayyinu marduha, yang betul-betul sakit. Kalau sakitnya ringan, tidak masalah. Tapi kalau sakit itu tidak diperbolehkan. Wal arja'ul bayyinu arjuha. Kemudian yang pincang, kambing pincang. Yang jelasnya kita lihat ini kambing pincang, tidak boleh karena cacat. Kemudian wal ajfa allati la tunqi. Kemudian ajfa ini allati dhahaba mukhuha, yaitu yang hilang akalnya. Maksudnya kambing di stres masuk semua itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita masuk yang ke pertama, yaitu al-aura. Al-aura itu zahibatun da'u ihdal ainain, yang hilang penglihatan atau hilang cahaya dari salah satu mata. Bisa lihat dari sebelah baik, seperti bijak tidak boleh juga. Ataupun dua-duanya, ya tidak bisa lihat, kambing tidak bisa lihat. Kenapa tidak boleh? Karena kalau misalkan diinjuk makan, kata ulama, dia kedahuluan sama kambing yang lain, sama sapi yang lain. Makanya kambing yang tidak melihat ataupun yang melihatnya tidak jelas nian, kalau tidak jelas dikit-dikit tidak masalah. Tapi kalau tidak jelas nian, penglihatan daripada itu kambing, hukumnya tidak boh. Amal aswa, ulama mengatakan kalau aswa itu yang tidak pacak lihat malam, rabun malam. Jadi kambing juga ada rabun malam. Kadang manusia ada rabun malam kan? Kambing juga ada rabun malam. Nah, kalau seandainya kambing yang tidak bisa melihat pada malam hari, tetapi kalau siang hari bisa melihat, boleh tak? Boleh, kata ulama. Kalau yang tidak bisa melihat malam hari, kalau siang hari di situ bisa melihat, boleh. Karena makan itu identiknya pada siang hari. Tak kata kambing makan malam hari. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia punya perasaan, masih ada kambing yang rabunnya, tetapi dia memiliki perasaan masih tetap. Yang namanya hidungnya ini lebih hebat dibandingkan matanya. Kalau sudah, kan ulama tadi mengatakan kenapa yang rabun tidak cukup, karena kalau makan kalah dia. Nah, ada kambing sudah dia tidak lihat, dia butuh ataupun rabun, tetapi kalau urusan makan memakan, hidungnya nomor 1. Dikejar. Walaupun ada rumput di ujung jauhnya, hidungnya mencium, langsung makan paling dulu. Lebih hebat dibandingkan yang nyingok. Jadi macam mana? Hukumnya tetap tidak boleh, karena itu masuk ke dalam kategori cacat. Nah, yang kedua al-arja. Arja itu yang kalau berjalan sago, pincang. Hukumnya tidak boleh. Tetapi kalau pincangnya dikit, tidak masalah. Kadang kan ada kambing sakit, ya,
pincangnya dikit, tidak kelihatan nyata, hukumnya boleh. Tapi kalau pincang niat, hukumnya di situ tidak boleh. Bisa begitu turabiha. Ya, kalau misalkan karena apa? Karena ketabrak, besok karena ketabrak, karena jatuh, maka hewan yang pincang itu tidak boleh. Ya, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kambing yang marid, kambing yang sakit, sehingga terlihat jelas kambing ini kurus, kambing ini kurus nian, kurus jengking lah. Kalau kurus itu tidak menandakan sakit, ini kurus nian, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Kemudian ajfa, kambing yang tadi yang terakhir apa? Kambing gilo. Nah, kambing stres. Nah, hukumnya tidak diperbolehkan. Biasanya kalau kambing sudah zahaba dimaghuha, dia punya otak sudah hilang, maka kambing tersebut kurus, kambing tersebut bawaannya nak marah, nanduk sana, nanduk sini. Nah, itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyendeng, Masya Allah. Nah, oke, sudah. Nah, nanti ada permasalahan yang sering ditanyakan, Ustaz, bagaimana kalau kambingnya khosi, kalau kambingnya dikebiri, kalau sapinya dikebiri, boleh atau tidak? Kata ulama boleh. Ya, boleh. Kambing yang dikebiri Kenapa kambing yang dikebiri boleh? Karena kambing yang dikebiri, hewan yang dikebiri biasanya lebih fokus makan, tidak fokus yang namanya kawin. Karena kambing yang dikebiri biasanya lebih bagus. Sebagian yang peternak kambing umur 3 hari, umur sebulan, dia punya domestik itu dikebiri. Ya, dikebiri, dipotong uratnya, bukan dipotongnya, ada urat yang dipotong. Urat yang dipotong, dikebiri, itu kambing biasanya lebih enak. Jadi kalau kambing yang dikebiri itu hukumnya boleh. Dan juga yang menjadi pertanyaan adalah wal maksurul qard. Saat kambing ini nih patah dia punya tanduk. Kalau kambing tanduknya patah, cukup atau tidak? Maka kata ulama tetap cukup kalau tidak ngaruh ke daging. Kadang kalau patahnya di pucuk itu tidak masalah. Memang paling bagus kambing yang bertanduk. Tapi kalau kita lihat ada kambing dia dijual murah karena tanduknya patah, tak masalah. Boleh kita beli, tetapi dengan catatan patahnya tidak mengaruhi daging. Biasanya kalau tidak mengaruhi daging, patah tengah ya. Nah, itu aman insya Allah. Tapi kalau misalkan patahnya di ujung yang bisa merobek daripada yang namanya daging sehingga terluka, maka tidak boleh. Tapi kalau nak cari yang paling afdol, ya tetap yang sempurna, yang tidak patah. Ini kan sering menjadi pertanyaan, hewan yang di situ patah tanduknya boleh hukumnya, tetapi dengan catatan lam yu'athir fil lahm, tidak ngefek ke daging. Kadang ada kambing patah tanduk, tetapi dia punya daging jadi tidak enak, gara-gara dia sakit dan lain sebagainya. Intinya kambing yang patah itu boleh. Ataupun kambing yang tidak memiliki sama sekali tanduk. Wa yujzi'u faqidul qurun, yang sudah dari lahir memang sudah tidak bertanduk. Genetiknya memang bukan genetik bertanduk, memang sudah dari lahir tidak keturunan, bukan keturunan bertanduk, maka hukumnya di situ boleh. Hukumnya di situ boleh. Nah, yang menjadi permasalahan ini kalau seandainya katik gigi, kambing katik gigi dari lahir. Ada tak kambing tidak ada gigi dari lahir? Kalau kambing tidak ada gigi dari lahir, maka hukumnya di situ boleh. Kalau dari lahir catatannya. Tapi kalau misalkan dari lahir ada, kemudian sudah hilang galau yang namanya giginya, maka kata ulama itu tidak boleh. Kenapa? Karena biasanya kambing yang sudah giginya habis itu dagingnya tidak lemak gino. Benar tak? Karena kambingnya sudah terlalu tua. Jadi kalau kambing yang sudah giginya tidak kate, maka kata ulama sebagiannya itu tidak diperbolehkan untuk. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kambing yang tidak memiliki daripada tanduk dari asalnya itu disebut di dalam bahasa Arab namanya jalha. Jalha. Jalha itu memang sudah tidak katik tanduk dari sananya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau misalkan dia punya tanduk patah. Nah, selanjutnya ada kambing atau sapi atau unta al-maqtu'a kullal udhun wala ba'daha, yaitu yang terpotong telinganya. Nah, kalau kambing dia punya telinga terpotong, maka cukup atau tidak untuk dipotong? Cukup atau tidak untuk dikurbankan? Maka jawabannya tidak cukup kambing yang terpotong telinganya untuk dikurbankan. Begitu juga walal makhluqa bila udhun. Ada kambing yang dari lahir tidak punya kuping. Tidak ada alat pendengar nih. Ada kambing yang dari lahir. Kadang manusia kan ada juga kan. Nah, yang tidak katik dengan kupingnya. Dari lahir sudah tidak katik kuping. Itu juga tidak cukup untuk dikurbankan. Kenapa? Karena mengurangi daging. Karena kuping ini bisa disop atau tidak? Nah, bisa kan? Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar robek, telinganya dibelah, biasanya untuk tanduk, belah, robek, ataupun ditaruh antingan kupingnya. Ada tak kambing? Ada. Taruh antingan kuping, itu hukumnya tak masalah. Ini dikatakan wala yadurru syaqqal udhun wala kharqaha iyazal bihi masyai'un minha wa illa dhara. Intinya ketika dibelah masih ada, cuman belalai, ataupun ketika dibolongi kecil, tidak ada terlalu besar, maka hukumnya di situ diperbolehkan. Ini kaget tugas-tugas yang nyari kambing nih. Ini belah nih, berarti boleh. Berarti kalau misalkan terpotong habis, hukumnya tidak boleh. Nah, begitu juga maqtu'atuz zanab. Dia punya apa? Buntut. Nah, buntut kan termasuk enak itu untuk dimakan. Ada kambing yang terpotong buntutnya. Nah, kalau kambing terpotong buntutnya, hukumnya di situ tidak boleh karena mengurangi daripada daging. Apalagi sapi, ada setengah kilo buntut sapi itu, besar, jadi sayang. Jadi hukumnya tidak boleh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ba'du, ataupun setengahnya, ya, ataupun setengah daripada buntut. Jadi hukumnya tidak boleh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus kita perhatikan di dalam mengorbankan hewan kurban. Dan masih ada sedikit insyaallah permasalahan daripada sunnah-sunnah. Ini tugas untuk yang nyari sapi insyaallah sudah tahu kalau. Ya, nah sekarang mudah-mudahan kita memahami daripada ini semua. Dan sebelum kita tutup daripada majelis ini, masih ada waktu, kira-kira ada yang pengen ditanyakan atau tidak dari jamaah? Jamaah ada yang pengen bertanya tentang urusan kurban ini atau tidak ada yang bertanya? Silahkan kalau ada yang nak bertanya. Kalau yang kemiri tadi bisa dikeluarkan yang teloknya itu, nah itu kurang nggak dagingnya? Kalau nyengok situ tidak boleh. Kurang ya. Dikebiri bukan dipotong dari dikeluarkan. Ya, ada yang dihilangkan. Disebutkan di kitab ini, Ustaz, bahwasanya yang namanya al-khasi ataupun yang dikebiri itu hukumnya boleh. Jadi kebiri itu al-waj' wa huwa al-qata', dipotong. Waj'a yuja'ju waj'an, yaitu dipotong. Maka hukumnya ila Ibnul Munzir jawazul khisa' al-ma'kul. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya pendapat Al-Imam Ibnul Munzir itu tidak boleh untuk menjadikan kurban hewan yang dikebiri. Jadi ada perbedaan pendapat Al-Imam Ibnul Munzir yang mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan hewan tersebut dikebiri. Al-maqtu'ul khasiyatain. Khasiyatain itu baydatain. Dua teloknya. Betul. Baydatain wa mithluha ma dzakar li'anna ma qata'a min dzalik la yuqsad bil akl fala yadur qat'u. Maka walaupun dua telok tersebut dihilangkan,
itu tidak bermasalah. Karena yang namanya dua telak tersebut la yuqsadu bil akal. Biasanya kata yang makannya. Biasanya kata yang makan dua telak yang dikatakan Ustaz tadi. Jadi tidak dipermasalahkan yang namanya dikebiri, walaupun dikebiri dengan dihabiskan galo-galonya. Ya, dua telaknya dicopot galo-galonya. Itu hukumnya tidak masalah. Karena kenapa alasannya? Karena alasannya kata para ulama la yuqsadu bil akal, tidak dibuat makan. Kira-kira ada yang makan telur itu? Macam itu pertanyaannya, macam itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang nak bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku pernah mendengar bahwa satu ekor kambing itu boleh untuk satu keluarga. Maksudnya bagaimana? Apakah artinya untuk satu keluarga termasuk istri, anak, menantu dan cucu-cucu? Nah, itu satu keluarga itu apanya? Apa halonya? Apa butur semuanya itu oleh karena satu ekor kambing itu artinya sudah Ya, betul. Insyaallah paham. Pertanyaan beliau, satu kambing untuk satu nama, apakah satu keluarga di situ cukup untuk dengan satu kambing tadi? Kemarin sudah kita bahas bahwasanya hukum kurban itu terkadang sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu perwakilan satu keluarga satu kambing. Itu yang disebut sunnah satu keluarga satu kambing. Apakah satu keluarga satu kambing itu sunnah kifayah yang dapat pahala cuman yang nama dikurbankan, atau satu keluarga dapat pahalanya semuanya? Ada perbedaan pendapat kemarin di antara para ulama. Ada pendapat yang Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya yang dapat pahala cuman yang nama itu baik. Yang lain sunnah gugur, maksudnya tidak disunnahkan untuk motong. Ada yang mengatakan bahwasanya pendapat Al-Imam Romli tetap dapat pahala. Jadi yang dapat pahala tetap sekeluarga, tapi tetap namanya tetap satu orang. Jangan satu kambing untuk saya, istri saya, anak saya, anak saya, anak saya. Enggak. Nama tetap satu orang, tapi kalau ngebagikan pahala hukumnya boleh. Itu sunnah kifayah. Gugur dituntut. Sebetulnya kalau mampu untuk anak ada empat-empatnya mampu untuk dikurbankan sunnahnya. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, satu orang cukup perwakilan daripada satu keluarga. Jadi paling tidak satu keluarga satu kurban. Macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Sambungannya lagi. Ya, Niat kita memotong itu macam mana niatnya? Nah, niatnya begini. Ini hewan kurban sunnah. Ketika kita lihat hewan kurban sunnah, kita lihat ini hewan, kita niat Allahumma hadhihi sunnah udhiyati fataqabbal minni ya Allah, atau ya Karim, ya Allah ini sunnah kurban aku, terima niat aku ya Allah atas namaku. Siapa? Namaku Fulan bin Fulan. Atau nak mewakilkan untuk anaknya yang masih kecil, ya Allah ini kurban punya anakku. Jadi niat itu bahasa Indonesia boleh. Ya Allah ini kurban aku, anakku Fulan bin Fulan, maka terima ini kurban ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ya itu niatnya. InsyaAllah, Pak. Silahkan. Tadi Ya. Kalau cincang itu insiden di jalan, dalam perjalanan pengantaran, tapi itu sehat. Begitu turun dari mobil, loncat patah kaki. Oke. Barang itu sudah terpotong sekarang. Jadi yang namanya tidak boleh terkena daripada 4 penyakit ini atau 4 cacat yang disebut di sini. Ini kalau seandainya kambingnya atau sapinya bukan sapi yang sudah dinazarkan. Ingat, oh ya saya pengen nazar sama sapi ini. Nah ternyata kambing yang dinazarkan, sapi yang dinazarkan kena insiden. Ya tabrak oleh anak kecil yang baru main motor sepeda listrik gitu, ketambaknya kakinya. Akhirnya di situ pincang dia punya kaki. Itu kan karena insiden, ataupun karena dibawa, karena jalan begitu jelek, akhirnya karena loncat-loncatan, akhirnya dia punya kaki pincang. Itu kalau sudah dinazarkan, ini kambing untuk nazarkan sudah, untuk kampung itu, untuk Masjid Nurul Islam, pokoknya inilah disembelih. Itu tidak masalah.
kalau dinazarkan. Nah, sekarang yang sering terjadi itu belum dinazarkan. Biasanya semuanya sapi sunnah, kambing sunnah, maka hukumnya di situ tetap tidak diperbolehkan bahwasannya kambing tersebut terkena daripada salah satu daripada 4 ini, yaitu salah satunya adalah pincang. Kata ulama, kecuali pincangnya tersebut gara-gara pengen dipotong, ternyata dia marah-marah, itu sapi, akhirnya dia nendang sesuatu, ternyata dia pincang waktu dipotong, dekat-dekat eksekusi dia dipotong, maka hukumnya tidak boleh. Nah, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi macam itu, baik. Jadi walaupun di situ pincangnya gara-gara insiden, tetap tidak boleh. Disebutkan di sini liftirabiha, karena dia ngelobok. Ittirab itu karena dia ngelobok. Kenapa? Karena dia tidak mau dinaikkan ke dalam mobil, akhirnya di ittirab. Ittirab itu kan kambing, sapi kan sering kan? Nah, karena dia loncat-loncat itu, kakinya terluka, ini juga menyebabkan tidak sah di dalam berkorban. Tetapi kalau sudah darurat, tak pacak lagi ditukar, kita pacak cari yang namanya pendapat di dalam mazhab yang lain ataupun di dalam mazhab Syafi'i. Macam itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanya? Sudah? Kita tutup. Ibu-ibu terakhir ini, ibu-ibu, silahkan ibu-ibu. Waalaikumsalam. Apa? Tidak kedengaran, Bu. Mik. Menyembelih kurban atas ibunya masih hidup. Oh, suami istri. Oh, ini tidak masalah. Intinya yang namanya keluarga itu perwakilan. Tahun ini kan bapak sudah tahun kemarin. Tahun ini ibu kan macam itu kan. Boleh apa tidak, hukumnya itulah tadi masuknya sunnah kifayah. Sunnah perwakilan satu keluarga, paling tidak satu nama yang dikeluarkan. Bukan hanya ibu, misalkan suami ibu masih ada, ibu masih ada. Ibu pengen ngorbankan anak ibu, karena ibu ini sudah 3 tahun nih, ibu, laki ibu, suami ibu, suami ibu. Nah, sekarang nih anak ini pengen dimasukkan ke dalam kategori kurban, biar nama anak saya saja. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi boleh. Jadi walaupun suaminya masih hidup, ibu nak dikorbankan, hukumnya boleh. Macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa dari sesuatu ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, 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 amin. Sallallahu alaihi